Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Provinsi DKI Jakarta akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi pendidikan yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Saya Jokson Togar Aritonang dari SMK Negeri 23 Jakarta. Rekan saya En Herlina dari SMP Negeri 143 Jakarta. Saya Rohaya dari SDN Center Agung 09 Jakarta. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu En, apa kabar? Selamat sore Pak Jokson. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bapak? Kabar baik Bu, puji Tuhan. Hari ini saya dengar Ibu En mau melakukan proses coaching ya? Benar Pak. Oh, baik. Sebelum kita melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Bu En, boleh? Boleh Pak. Baik. Jadi nanti pada saat proses coaching, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya. Nah, saya akan menilai apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Ya. Saya juga akan melihat bagaimana si coach ini memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana juga coachee bisa menanggapi dan merespon apa yang disampaikan oleh coachnya. Nah, prinsipnya harus sesuai dengan prinsip coaching ya Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi si coaching. Paham ya Bu ya? Iya. Baik, mungkin sebelum kita memulai proses observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu En. Boleh? Boleh Pak. Nah, yang pertama saya mau bertanya, kira-kira kompetensi apa saja yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching ini kali ini? Iya. Kompetensi coaching yang saya akan kembangkan pada hari ini yaitu tentunya kompetensi yang sesuai dengan coaching Pak, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi ada 3 hal ya Bu. Tadi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, benar Baik. Pak. Nah, dari kompetensi yang akan dikembangkan itu, bagian yang mana yang secara spesifik akan Ibu kembangkan? Oh iya. Yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, akan fokus di 2 hal itu ya, Iya. yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian yang terakhir nih Bu ya, kira-kira indikator apa yang Ibu ingin dapatkan dari proses coaching kali ini? Ya. Indikator yang saya ingin dapatkan Pak saat coaching yaitu saya menginginkan coach saya ini dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Baik. Ya, sesuai dengan langkah-langkah yang dia lakukan. Gitu. Baik, intinya si coach ini bisa menemukan sendiri solusi dan langkah-langkah penyelesaian masalahnya ya iya, Bu ya. Seperti itu Pak. Nah, baik. Kalau gitu saya rasa cukup ya Bu En untuk praobservasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Rohaya. Waalaikumsalam Bu En. Apa kabarnya nih Bu Rohaya? Alhamdulillah baik. Bu En gimana kabarnya? Alhamdulillah sama ya, sehat, baik, dan bahagia ya Bu Rohaya. Bu Ayah, dengar-dengar Bu Ayah ada yang mau disampaikan atau mau diceritakan? Iya Bu En, sebenarnya ada sih yang saya mau sampaikan ke Bu En seperti itu. Oke, tapi sepertinya ya saya tidak memiliki banyak waktu Bu.
cukup ya Bu kalau 15 sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Ya, kira-kira apa yang ingin disampaikan Bu Aya? Jadi gini Bu ya, jadi obrolan saya ini terkait tentang rekan guru di sekolah. Jadi kalau saya perhatikan itu dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan dalam hal penyampaian materi yang masih menggunakan metode konvensional saja, yaitu ceramah lagi. Padahal yang kita tahu bersama bahwa perkembangan zaman semakin canggih, gitu kan, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak ada perubahan sedikit pun. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja yang sehingga pembelajaran itu jadi kurang bervariatif gitu loh Bu ya. Oh, oke, baik. Kalau saya bisa garis bawah nih, yang berarti permasalahan dari Bu Aya ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan Bu Aya, ya, guru-gurunya itu kurang bervariatif, begitu ya Bu Aya. Betul. Artinya kurang mengikuti perkembangan teknologi ya Bu Aya ya. Ya, betul, Gitu ya. seperti itu. Jadi yang kurang bervariatif itu medianya, selain itu juga model pembelajarannya yang masih model lama, begitu gue. Nah, kira-kira dari percakapan ini ya, ingin adanya perubahan gitu ya Bu ya? Betul. Seperti itu. Nah, kira-kira Bu Aya, perubahan apa yang ingin Bu Aya lihat atau yang ingin Bu Aya dapatkan? Ya, jadi sih harapan saya dalam percakapan ini, saya berharap mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya gitu kan, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran yang tadi saya jelaskan seperti itu masalahnya. Oke, dari yang Ibu harus sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan berbagai macam atau variasi metode, model atau media, itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Dan itu berada di level 10. Nah, kira-kira di sekolah Bu Yaya nih sekarang ini berada di level berapa? Kalau saya perhatikan itu sepertinya ada di level 5 Bu ya. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi itu sepertinya agak sulit gitu kan. Jadi nggak mungkin saat ini, jadi saat ini masih ada di level 5 aja. Oke, di level 5 ya Bu Yaya. Nah, kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif lagi di sekolah Bu Yaya? Iya, jadi harapan saya sih saya akan meningkatkan berada sampai di level 7 gitu Bu ya. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi itu sebenarnya itu kayaknya sulit yang tadi saya bilang, karena kebanyakan guru-guru yang senior. Jadi mungkin dari level ke 5-7 ya insya Allah ada sedikit perubahan seperti itu. Iya. Dari level 5 ya Bu ya ke level 7 ya Bu Yaya ya. Betul. Nah, kira-kira nih usaha apa nih yang akan Bu Yaya lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Iya, saya sebenarnya sih lagi masih mikir nih rencana yang saya buat, tapi insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan membuat rencana, yaitu semacam kegiatan mentoring ya, atau seperti pendampingan individu. Jadi antara saya dengan rekan guru gitu kan, secara face to face, tapi tidak bergantian seperti itu Bu gitu. Selain itu juga mungkin saya akan berkoordinasi atau kepada kepala sekolah untuk membuatkan suatu pelatihan dengan kita menghadirkan narasumber, sehingga semoga itu diharapkan akan adanya perubahan-perubahan yang saya dapatkan atau maksimal sekolah dapatkan. Iya.
Berarti Bu Yaya ini sudah ingin merencanakan tentang mentoring, ya, pendampingan atau pelatihan, ya, workshop kah, IAT kah. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bu Yaya untuk saat ini lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasi. Nah, itu kira-kira yang mana tuh Bu? Seperti kalau saya perhatikan yang mentoring kali ya Bu, gitu kan. Karena apa? Karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang. Karena waktu yang membutuhkan waktu yang lama, tidak sebentar. Terus kemudian juga harus mencari narasumber yang kompeten tentunya. Jadi untuk saat ini yang saya akan lakukan dan saya lebih nyaman saya lakukan itu dengan mentoring secara face to face seperti itu, dan kayaknya ini lebih efektif mencapai perubahan itu. Oke. Jadi mentoring ini kira-kira begitu ya Bu Yaya ya? Ya, betul. Memerlukan support atau bantuan. Siapakah nih kira-kira atau gimana nih Bu Yaya? Saya nanti mungkin akan minta bantuan ke teman guru atau menggunakan pembelajaran itu yang sudah bervariatif. Contoh di sekolah itu kan ada ide dan juga nanti saya minta bantuan dengan rekan saya yang memang ahli di bidangnya seperti itu, Bu ya. Iya. Oke, Bu Yaya. Berarti Bu Yaya ini ingin melakukan mentoring, ya, dengan cara berkolaborasi, ya, Bu Yaya, dengan rekan-rekan yang rekan-rekan kerjanya. Nah, kira-kira nih, kapan Ibu mau merealisasikan mentoringnya ini? Pelaksanaannya itu insya Allah saya akan laksanakan tuh dalam waktu dekat ini, minggu-minggu ini, karena sebelumnya kita coba koordinasi dulu dengan tentunya dengan kepala sekolah ya, karena bagaimanapun kepala sekolah harus mengetahui seperti itu, dia akan ada Pasti manajemen tertinggi gitu, sehingga setelah itu nanti instruksi itu ada di kepala sekolah dan kepala sekolah ACC, baru saya bisa melaksanakan apa yang menjadi tujuan saya, yaitu perubahan-perubahan di sekolah itu terhadap guru. Baik Bu Yaya, baik sekali rencana aksi Bu Yaya tersebut ya. Kira-kira Bu Yaya dari percakapan ini nih ya, percakapan kita hari ini kira-kira apa yang didapatkan Bu? Jadi dalam hal ini selama percakapan ini yang saya dapatkan itu adalah bagaimana cara saya menjadikan perubahan-perubahan itu ada di sekolah saya yang saya harapkan tadi, yaitu dengan adanya kegiatan mentoring, ya kan, yang pertama. Terus kemudian dibantu juga dengan teman-teman guru di sekolah, yaitu rekan sejawat yang tentunya memiliki kompeten ya di bidangnya, yang ahli di bidangnya, dan dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran seperti itu, Bu ya. Oke banget tuh Bu. Alhamdulillah ya Bu Yaya, ada gambaran nih Bu untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan lebih lanjut yang tentunya lebih bervariatif ya gitu ya Bu Yaya. Ya akhirnya saya tunggu nanti kabarnya ya Bu Yaya setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita lagi dari Bu Yaya ini ya. Mungkin percakapan kita, mohon maaf ya Bu Yaya, percakapannya cukup sampai di sini ya Bu Yaya. Semoga rencana-rencana Bu Yaya untuk mentoring, kemudian berkolaborasi dengan teman-teman atau dengan rekan-rekan di sekolah bisa berjalan dengan baik. Saya doakan Bu Yaya ya, semoga rekan-rekannya lebih meningkatkan
keterampilannya terutama di bidang IT ya Bu, agar anak didik kita, agar murid-murid kita itu lebih memahami apa yang kita sampaikan gitu ya Bu Yaya ya. Iya. Iya Bu En, terima kasih juga nih atas waktunya, gitu kan, yang sudah meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang, bercakap-cakap tentang apa yang menjadi kendala saya, terus sudah mau mendengarkan. Oke, Bu En, sudah selesai ya proses coachingnya hari ini. Alhamdulillah sudah Pak. Alhamdulillah. Iya. Nah, kira-kira bisa Ibu jelaskan proses coaching tadi? Oh iya Pak, alhamdulillahnya proses coaching tadi berjalan lancar ya. Inti dari permasalahan itu Pak, ada yang di tempat Bu Rohaya itu bisa langsung hubungi saya saja Bu Yaya, itu masih ya. menggunakan Semoga metode kita bisa pengajaran ngobrol lagi yang berpusat di lain pada guru Pak. kesempatan ya Bu Yaya. Dan kemudian lebih waktunya banyak lebih lama, bersama, kita lebih santai, masih ada atau bisa juga katanya ya kita janji di kafe masih mana di Bu Yaya. mencatat Ya, kapan boleh tulis santai. ya, belum memanfaatkan Ya. perkembangan iptek ya, iptek abad 21, kemudian belum menggunakan media sosial Pak, seperti itu. Nah kemudian solusinya ya, solusi yang ajukan oleh Bu Yaya yaitu mengusulkan kepada kepala sekolah untuk melakukan pelatihan tentang pemanfaatan teknologi media sosial dalam proses kegiatan belajar mengajar itu. Nah kemudian setelah itu melakukan mentoring atau pendampingan kepada guru-guru yang belum begitu mahir dalam penggunaan iptek ini Pak. Baik. Seperti itu Pak. Oke. Nah, dari proses coaching yang telah dilakukan, apa saja ketercapaian indikator yang menurut Ibu sudah dijalankan? Yang sudah dijalankan pada proses coaching itu, yang pertama sudah pasti yaitu sesuai dengan alur tirta Pak. Ya, sudah sesuai alur tirta. Kemudian sudah menggali potensi coaching ya, kemudian menemukan coaching ini sudah menemukan solusi terhadap permasalahannya Pak, seperti itu Pak Jackson. Baik, berarti tadi Ibu menyebutkan tentang alur percakapan Tirta. Apa yang Ibu bisa rangkum dari alur Tirta tersebut? Ya, coaching ini sudah menemukan tujuannya sudah tercapai, kemudian identifikasinya sudah, kemudian rencana aksinya sudah terlaksana ya, sehingga solusinya atas permasalahannya itu sudah tercapai. Kemudian itu apa? Tanggung jawabnya dari Bu Yaya ini sudah dapat. Sudah dapat ya, ya. Sudah ketemu ya. Baik. Lalu saya bisa mengatakan bahwa alur Tirta yang dijalankan sama Ibu Tirta, Ibu Yaya sudah sesuai ya? Ya, insya Allah sudah Pak. Oke, terima kasih banyak nih Bu. Bu En hari ini sudah membantu memberikan coach kepada Ibu Yaya, sehingga Bu Yaya itu dengan permasalahannya dia bisa menemukan sendiri solusinya, ya, begitu ya. Alhamdulillah Pak. Oke. Lah, lalu kira-kira kompetensi apa yang akan terus dikembangkan oleh Ibu En setelah ini? Yang pasti saya akan mendalami lagi alur Tirta Pak, yaitu agar pada proses coaching selanjutnya tentunya lebih baik lagi. Baik. Lalu untuk harapan Ibu kira-kira apa nih setelah proses coaching ini? Ya, saya akan terus melatih untuk meningkatkan proses coaching lagi agar lebih baik lagi dari sebelumnya, atau dari sekarang ke depannya lebih baik lagi. Ya, gitu, Pak. harus terus dilatih ya, sehingga proses coaching itu menjadi sebuah kebiasaan yang istilahnya yang tadinya suatu hal yang sulit dilakukan jadi mudah karena sudah terbiasa dilatih. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih buat Ibu En ya. Sama-sama Pak, terima kasih.